Halo adik-adik semua, kembali di channel Kazuma, belajar ekonomi bareng yuk. Tetap di video persiapan ujian sekolah untuk kalian yang kelas 12 SMA utamanya jurusan IPS. Di video kali ini kakak akan membahas soal lanjutan dari video yang sebelumnya, nomor 11 sampai dengan nomor 20. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 11. Nah, pada nomor soal 11, di sini ada ciri-ciri pasar. Pertanyaannya, ciri-ciri pasar persaingan oligopoli ditunjukkan oleh nomor. Adik-adik masih ingat nggak? Oligo artinya beberapa, sedangkan poli artinya penjual. Dalam pasar persaingan oligopoli, terdapat beberapa penjual atau kita sebut perusahaan ya. Nah, antara 1 sampai 5 mana yang masuk? Benar, yang nomor 5. Jumlah industri yang terlibat pasar hanya beberapa. Oke, kita mengantongi satu jawaban, maka jawabannya antara C, D, dan E. Berikutnya, ciri khas dari pasar persaingan oligopoli adanya aksi reaksi, ya, atau terkenal dengan kurva King curve, kurva patah, di mana pada mulanya permintaan pasar bersifat elastis, lalu kemudian inelastis. Artinya kebijakan suatu industri mempengaruhi harga pasar. Yang masuk adalah yang nomor 3. Kira-kira yang mana nih? Antara C dan E. Ada 3 dan ada 5-nya. Oke, kita masuk ciri-ciri berikutnya. Dalam pasar persaingan oligopoli, apakah sangat mudah masuk ke dalam pasar tersebut, adik-adik? Benar. Masuk dalam pasar oligopoli itu masuk dalam tingkatan sulit. Maka nomor 11, jawaban yang paling tepat adalah yang C. 2, 3, dan 5. Baik, adik-adik, apakah kakak terlalu cepat dalam menjelaskan? Saran dan kritik mohon disampaikan dalam kolom komentar ya. Berikutnya soal nomor 12. Haji Muhyiddin mendapat kredit dari bank karena perusahaannya telah mampu mencetak laba dalam 5 tahun berturut-turut. Haji Muhyiddin menerima kredit karena memenuhi salah satu syarat kredit. Antara lain apa? Kata kunci di sini yang harus kalian garis bawahi adalah Haji Muhyiddin mampu mencetak laba. Artinya secara kapasitas Haji Muhyiddin layak untuk diberikan syarat kredit oleh bank. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah B. Capacity. Oke, sedikit review ada berapa syarat dalam menerima kredit untuk sebuah nasabah ya. Ada 5, diantaranya ada capital, ya, semua ada di pilihan jawaban itu. Capital yaitu modal, ada capacity, kemampuan nasabah untuk membayar cicilan. Kemudian karakter, bagaimana sosok nasabah tersebut. Kemudian kolateral, kolateral ini adalah jaminan yang dia punya. Dan yang terakhir ada condition of economy. Soal berikutnya ada tentang pembangunan nih, pembangunan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan pembangunan dalam sektor ekonomi dengan maksud antara A sampai E. Mana jawaban yang paling tepat, adik-adik? Baik, jawaban yang paling tepat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pembangunan di sektor lain. Kakak rasa jawaban ini sudah sangat simpel dan jelas ya. Berikutnya untuk nomor soal 14. Pertumbuhan ekonomi memiliki cakupan lebih sempit daripada pembangunan ekonomi karena titik. Antara A sampai E, manakah jawaban yang paling tepat menurut adik-adik? Baik, yang paling tepat adalah yang A.
Pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pada kenaikan PDB, sementara pembangunan ekonomi dia tidak hanya menekankan pada kenaikan PDB, tapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat dan terjadi perubahan struktur adanya kenaikan tersebut. Nah, itu sekilas tentang pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Berikutnya soal nomor 15. Nih, ada rumus lagi nih untuk mencari pendapatan nasional. Ada berapa pendapatan nasional? Ada 3 ya adik-adik. Ada pendekatan pendapatan, ada pendekatan pengeluaran, juga ada pendekatan produksi. Karena yang ditanyakan adalah pendekatan pengeluaran, ciri dari pendekatan pengeluaran berarti ada konsumsi, ada C-nya nih. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G pengeluaran pemerintah, X dan M adalah ekspor dan impor. Ada yang ditanyakan adik-adik? Silahkan masukkan di kolom komentar. Berikutnya soal nomor 16. Nih, lagi-lagi kita ketemu angka. Ingat, kalau kita ketemu angka, baiknya kita tidak perlu melewatkan soal ini, karena jawabannya sudah pasti. Ya, kita tinggal mengingat nih, atau memahami hakikat sebuah rumus dari sebuah permasalahan. Nah, dari data tersebut, besarnya NI yaitu apa saja yang diketahui di sana? Ada PNB ya, 90.000 miliar di situ. Ada pajak tidak langsung, ada pajak langsung, ada penyusutan. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai NNI? Maka jawaban yang paling tepat adalah pertama kita harus mencari NNP, di mana NNP rumusnya adalah PNB min penyusutan. 90.000 dikurangi dengan 5.000 maka ketemu 85.000, itu untuk nilai NNP. Baru kemudian kita mencari NNI. NNI yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. 85.000 dikurangi dengan 10.000. Maka ketemu jawabannya NNI adalah senilai 75.000. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya untuk soal nomor 17. Pendapatan per kapita diperoleh dari titik-titik-titik. Masih ingat? Untuk mencari rumus pendapatan per kapita, digunakan GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berikutnya soal nomor 18. Dari kesimpulan tersebut, yang merupakan peranan indeks harga ditunjukkan oleh, adik-adik, coba kita perhatikan pilihan 1 sampai 5. Oke, yang pertama adalah untuk menggambarkan perubahan harga eceran barang dan jasa. Kak, kenapa yang nomor 1 tidak termasuk? Karena nomor 1 itu kan berbunyi membantu mengendalikan barang dan jasa dari tahun ke tahun. Kalau indeks harga itu kan daftar harga ya, dari A sampai Z dalam 1 tahun. Jadi mustahil indeks harga sendiri untuk mengendalikan barang dan jasa. Yang kedua, untuk membandingkan perkembangan harga dan kualitas dari tahun ke tahun nih, 2, 3. Jawabannya antara C dan D. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah yang D. Satunya yaitu melihat perubahan-perubahan harga yang terjadi dan memberikan suatu kesimpulan. Baik, kakak rasa untuk soal ini sudah jelas. Kita masuk ke soal berikutnya. Pada soal nomor 19 diketahui beberapa data tentang indeks harga dari bulan Januari hingga bulan Maret. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, laju inflasi bulan Maret sebesar, adik-adik masih ingat, untuk mencari laju inflasi, maka rumus yang digunakan adalah laju inflasi bulan Maret
indeks harga bulan Maret, dikurangi dengan indeks harga Februari dibagi dengan indeks harga Februari dikalikan 100%. Kita masukkan semua angka, maka ketemu jawaban 2,645. Kita bulatkan menjadi 2,65, sehingga jawaban nomor 19 adalah yang B. Berikutnya untuk soal nomor 20. Lagi-lagi kita ketemu dengan soal yang jawabannya pasti nih. Jangan dilewatkan ya. Ditanya tentang besarnya V. Nah, dalam soal sudah disebutkan untuk mencari V, kita masukkan ke dalam persamaan rumus M dikali V sama dengan P dikali T. Dengan diketahui M 20 juta, T 250 dan P 400.000, maka untuk mencari V, kita masukkan M 20 juta V sama dengan 400.000 dikalikan 250. Maka ketemu V 100 juta dibagi 20 juta. Jawaban V untuk nomor 20 adalah senilai 5. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Adik-adik, kita sudah sampai di soal nomor 20 nih. Jangan lupa like video, komen, share, dan subscribe channel Kazuma ya, agar Kazuma lebih semangat lagi untuk memberi konten-konten pembelajaran, utamanya tentang ekonomi untuk adik-adik semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.